Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Shinfa Xiang Sutra Teratai episode 174. Memahami secara jelas akan urusan besar dari siklus kelahiran dan kematian. Membina diri adalah supaya dapat memahami hal penting dari siklus kelahiran dan kematian. Dalam siklus kehidupan ini, kelahiran dan kematian adalah penderitaan paling tak tertahankan. Oleh karena itu, belajar ajaran Buddha juga harus bisa memahami secara jelas akan hal besar dari siklus kelahiran dan kematian. Sebelumnya, kita juga membahas Buddha Chandra Surya Pradipa. Jalinan jodohnya di dunia telah selesai, mulai mengumumkan akan segera memasuki nirwana. Memasuki nirwana artinya parinirwana. Musnah sudah pernah kita bicarakan, disebut pemadaman dan pembebasan. Artinya harus memusnahkan kerisauan. Belajar ajaran Buddha yang paling penting adalah kita bisa mencapai. Ia telah menghapus pemikiran dan ingatan penuh ilusi dan delusi. Sutra Makna Tanpa Batas. Bukankah sering membaca dan melafalkan, berharap kita bisa memusnahkan delusi, pikiran terdelusi, dan pikiran kita, merenungkan maupun ingatan kita, kondisi di luar hati kita. Setiap ingatan dari niat pikiran itu, semoga kita membina diri bisa memusnahkan pemikiran dan ingatan penuh ilusi dan delusi. Semacam ini. Itu adalah pandangan, pikiran, delusi. Delusi artinya tidak mengerti, yaitu ketidaktahuan. Ketidaktahuan dan tidak mengerti. Di dunia ini sebenarnya terdapat seberapa banyak masalah. Selain pikiran kita yang terdelusi, pengetahuan, pandangan, dan pikiran terdelusi, masih ada lagi kondisi luar. Segala wujud dan kondisi yang muncul dalam hati kita. Perubahan itu tak terhitung jumlahnya, sehingga disebut delusi sebanyak butiran debu. Debu merujuk pada pasir atau tanah. Sesuatu yang lebih halus daripada pasir disebut debu. Ketika kita meletakkan suatu barang, tidak ada angin ataupun yang lain. 2 hari kemudian, kita melihat dan menyentuh barang ini. Kita coba memegangnya. Meskipun tidak terlihat, tetapi ketika dipegang, kita dapat merasakan tekstur setiap bubuk. Ini lebih halus daripada pasir, disebut debu. Karena itu, delusi bagaikan butiran debu pasir, merujuk pada debu pasir yang sangat halus. Noda batin kita sedemikian banyak, tidak terelakkan dalam kehidupan sehari-hari kita di dalam kegelapan batin ini. Kita mengumpulkan karma dan menciptakan karma yang sangat banyak. Jadi, setelah menciptakan karma, bagaimana kita meninggalkan tubuh ini? Ini disebut siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Ini yang dialami oleh makhluk awam di 3 kelompok alam. Saat ini kita berada di alam nafsu. Seluruh hati dipenuhi nafsu keinginan. Dengan adanya nafsu keinginan ini akan menjadi serakah. Ketika tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita menjadi marah. Keserakahan dan kemarahan ini menciptakan kebodohan kita, tertutupi oleh
lapis demi lapis. Semua ini disebut kegelapan batin, juga disebut delusi, bagaikan butiran debu pasir. Entah dari mana asalnya kegelapan batin ini. Di kehidupan lampau, jalinan jodoh seperti apa yang kita jalin dengan kedua orang tua kita, jalinan jodoh baik atau buruk, kita tidak mengetahuinya. Intinya, terdapat jalinan jodoh barulah dapat berada dalam keluarga ini dan kedua orang tua ini, dan juga dengan segenap kakak adik. Terdapat jalinan jodoh seperti apa? Ini adalah jalinan jodoh. Barulah dapat memiliki orang tua yang sama. Masih ada lagi teman, keluarga, teman sekolah, dan lainnya. Tanpa jalinan jodoh, pasti tidak akan bertemu. Maka di masa lampau, menciptakan sebab seperti apa, menjalin jodoh seperti apa di kehidupan ini, lingkungan yang baik maupun buruk, jalinan jodoh baik maupun buruk di dalam kehidupan. Dalam kehidupan seperti ini, hidup sangatlah sulit, sangat menderita. Sebenarnya hari ini, besok, apakah hari ini aman? Besok, apakah kita dapat bersentuhan dengan hari esok? Tidak diketahui. Makhluk awam berada di dalam ketidakkekalan ini. Dorongan nafsu keinginan makin kuat. Maka karma yang diciptakan semakin banyak. Jadi dikatakan, jika makhluk awam mengalami siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Siklus kelahiran dan kematian fragmentaris adalah siklus kelahiran dan kematian daripada tubuh jasmani yang dialami oleh para makhluk awam di dalam 3 kelompok alam. Di dalam 3 kelompok alam ini, tubuh fisik kita, tubuh jasmani ini berasal dari orang tua kita. Kita hidup di dalam ketidaktahuan. Dan kehidupan yang dipenuhi ketidaktahuan ini terus menciptakan karma. Oleh karena itu, ketika satu siklus kehidupan dan kematian telah tiba, berarti jalinan sebab dan kondisi untuk satu siklus kehidupan ini telah berakhir. Ini berarti siklus kelahiran dan kematian saat ini. Kehidupan kita yang sekarang ini hanyalah sebuah siklus kelahiran dan kematian. Jika kita terus hidup dalam ketidaktahuan, itu berarti kita akan mengakumulasi banyak karma. Begitu kehidupan ini berakhir, karma tersebut akan terbawa ke kehidupan berikutnya. Sebenarnya, bagaimanakah jalinan sebab dan kondisi kita di kehidupan mendatang? Akan berada di mana lagi? Kita tidak mengetahuinya. Inilah yang disebut oleh manusia awam sebagai siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Saat ini kita berada di alam manusia. Namun setelah menyelesaikan siklus kehidupan di alam manusia ini, mungkin saja kita bisa terlahir di alam hewan. Di alam hewan juga merupakan satu siklus kelahiran dan kematian. Atau mungkin kita kembali terlahir sebagai manusia dan mengalami berbagai penderitaan kehidupan. Selama kita masih berada di dalam 6 alam kehidupan, kita akan terus mengalami siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Fragmentaris mengikuti karma yang telah kita ciptakan. Begitulah kita terus berputar dalam siklus kelahiran dan kematian. Satu kehidupan demi satu kehidupan. Ini disebut sebagai bertumbuh lahir dalam 6 alam kehidupan atau siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Di dalam tubuh ini mengalami siklus kelahiran dan kematian
yang merupakan fragmentaris pada tubuh jasmani ini. Siklus kelahiran dan kematian perubahan adalah siklus kelahiran dan kematian yang dialami oleh para praktisi dari 3 kendaraan di luar 3 kelompok alam. Berupa benak pikiran yang muncul dan lenyap. Dikatakan juga bahwa 3 kendaraan yaitu Sravaka, Pratyekya Buddha, Bodhisattva, semuanya sama-sama berada di alam manusia Sravaka. Merupakan orang yang sadar setelah mendengarkan ajaran Buddha, mampu memahami prinsip kebenaran, telah memahami namun belum sepenuhnya dipahami. Inilah Sravaka, Pratyekya Buddha, meskipun belum bertemu Buddha, karena lahir pada masa tanpa adanya Buddha. Ia memiliki kesadaran bawaan berupa kesadaran murni, sehingga dalam 4 musim, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, ia mencapai pencerahan melalui perubahan iklim dan segala sesuatu di bumi ini. Ia yang mencapai pencerahan melalui keadaan ini menjadi tercerahkan. Inilah yang disebut Pratyekya Buddha. Namun pencerahan ini hanya sampai pada ketidakkekalan di dunia. Ia belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya. Catatan, mereka yang lahir di dunia tanpa Buddha disebut Pratyekya Buddha yang pencerahannya dicapai sendiri. Mereka yang lahir di dunia dengan Buddha disebut Pratyekya Buddha yang pencerahannya dicapai melalui kondisi. Bagaimana dengan Bodhisattva? Bodhisattva tentu memiliki jalinan jodoh untuk mendengar Buddha membabarkan Dharma, lalu mulai membangkitkan tekad, berikrar dan mempraktikkan ajaran Buddha, masuk ke tengah masyarakat untuk mempraktikkan 6 paramita, yaitu membimbing para makhluk. Dengan demikian, apakah Bodhisattva sudah sepenuhnya terbebas dari kelahiran dan kematian, sehingga disebut mencapai parinirwana? Belum, karena di antara bodhisattva ada yang baru membangkitkan tekad. Dan tentu ada pula bodhisattva dharmakaya. Bodhisattva dharmakaya misalnya Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Manjusri, Bodhisattva Maitreya, dan para bodhisattva agung lainnya. Bodhisattva Avalokitesvara dalam masa kehidupan sebelumnya adalah Tathagata Samyawidya Dharma, seorang bodhisattva yang telah mencapai kebuddhaan, lalu kembali lagi ke dunia sebagai bodhisattva Avalokitesvara saat ini. Bodhisattva Manjusri pada masa lampau juga telah mencapai kebuddhaan, bernama Buddha Nagaraja. Dia sudah mencapai kebuddhaan, kemudian kembali lagi ke dunia untuk membimbing para makhluk. Bodhisattva Manjusri bukan hanya pernah menjadi Buddha, kembali lagi untuk membimbing para makhluk. Juga ada 7 Buddha yang pernah menerima bimbingannya hingga mencapai kebuddhaan. Karena itu beliau disebut Buddha kuno, Buddha terdahulu yang kembali lagi ke dunia manusia atau saha, menampilkan wujud sebagai bodhisattva. Bodhisattva seperti ini sudah tidak lagi berada dalam siklus kelahiran dan kematian fragmentaris maupun siklus kelahiran dan kematian perubahan. Mereka telah mencapai parinirwana yang sempurna, telah memasuki keadaan ketenangan dan kesunyian yang sempurna. Namun, mereka masih memiliki welas asih di dalam hati, karena tidak tega melihat penderitaan makhluk hidup meskipun telah melampaui 3 alam, alam nafsu, alam rupa, dan alam tanpa rupa. Mencapai tingkatan bodhisattva dan insan suci
di luar tiga alam. Pikiran mereka masih timbul dan lenyap dalam batinnya. Dalam aspek batin ini, apabila masih berada pada tingkat kendaraan kecil seperti Sravaka dan Patekya Buddha, maka di dalam hati mereka masih terdapat proses lahir, bertahan, berubah, dan lenyap. Masih ada perubahan yang sangat halus pada setiap kemunculan dan pergerakan pikiran. Tetapi ketika telah mencapai tingkat bodhisattva, kendaraan besar perubahan batin itu hanya berupa gerak niat dan tekad. Dengan hati yang penuh welas asih agung, mereka tetap bersedia kembali ke dunia saha. Namun mereka datang dan pergi dengan leluasa. Ada seorang bodhisattva, relawan pelestarian lingkungan. Suatu hari, karena kondisi kesehatannya menurun dan ia jatuh sakit, ia datang ke rumah sakit kami di Taichung. Ketika ia tiba, beberapa sece relawan wanita dari Ceci datang menjenguk dan memperhatikannya. Bodhisattva senior, ada apa dengan Anda? Ia menjawab, usia saya sudah tua. Cepat atau lambat akan tiba saatnya saya meninggalkan dunia ini. Saudari itu berkata, Anda datang ke rumah sakit? Ia menjawab, ya, saya datang ke rumah sakit. Yang paling penting, saya ingin menitip pesan kepada Shecie. Tolong sampaikan kepada anak cucu saya agar mereka jangan menangisi saya. Jika suatu hari saya meninggal dunia, jangan menangisi saya. Tubuh saya pun seharusnya didaur ulang. Tubuh saya harus menjadi bagian dari daur ulang sumber daya. Ia mengatakannya dengan sangat santai dan ringan. Kemudian relawan kita berkata kepadanya, Bodhisattva senior, melihat Anda begitu lapang dada dan bebas dari keterikatan. Sebenarnya Anda ingin pergi ke barat atau timur? Dia terdiam sejenak sebelum menjawab. Ia berkata, barat disebut tanah suci dan timur dikatakan sebagai dunia kristal. Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk perlindungan lingkungan di kedua tempat itu. Saya sudah sangat terbiasa hidup di dunia saha ini. Saya terbiasa melakukan pelestarian lingkungan dan saya terbiasa mendengarkan ajaran master. Saya ingin segera kembali agar dapat melakukan pelestarian lingkungan lagi. Dunia saha ini tidak buruk. Lalu relawan kami yang juga seorang bodhisattva, ia berkata, pagi ini saya mendengar master mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Kaisar Langit, hari yang baik. Tetapi setiap hari adalah hari yang baik. Seperti hari ulang tahun Kaisar Langit, kami menyampaikan kata-kata ini kepadanya. Setelah mendengar ini, ia berkata, oh, master berkata hari ini adalah hari yang baik. Bagus, itu bagus. Dan kemudian ia meninggalkan dunia mencapai pembebasan. Proses ini berjalan berapa lama? Bodhisattva, relawan kita ini berkata bahwa seorang perawat datang untuk mengambil darah sedang mempersiapkan jarum dan tabung pengambil darah. Saat sedang mencoba jarum, di saat itulah jarum saja belum tersedia. Saat sedang berbicara tentang hari ini adalah hari baik, dia menjawab, oh, hari ini adalah hari baik, baguslah. Lalu dia pergi untuk selamanya. Lamanya waktu adalah dalam proses persiapan jarum oleh perawat. Begitu saja, sedang berbicara dengan bahagia, sebenarnya dia hendak pergi kemana? Kita seharusnya sudah sangat paham. Bodhisattva seperti demikian.
Saat mendengarnya, saya sungguh sangat bersuka cita. Ia begitu leluasa. Dia telah membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Dalam batinnya, pikirannya sudah melampaui hidup dan mati. Kemanakah dia akan pergi menurut hati dan pikirannya? Dia tentu akan kembali ke dunia saha ini. Dia ingin melenyapkan apa? Yaitu delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah. Dia tidak takut akan kerisauan seperti ini. Meskipun berada di tengah orang banyak, para makhluk yang berada di dunia saha, terdapat banyak kerisauan batin. Namun, jika tidak terdapat bodhisattva yang kembali ke dunia untuk menuntun para makhluk akan selamanya terbenam dalam kebingungan. Sang Buddha sebenarnya telah memutus rantai kelahiran dan kematian. Beliau telah memiliki praktik pencerahan yang sempurna, namun beliau masih kembali lagi ke dunia saha, menampakkan wujud mencapai kebudaan untuk menuntun para makhluk, sehingga beliau datang hendak membabarkan dharma. Sehingga ketika kita berbicara mengenai tumimba lahir, kita melihat Buddha Surya Chandra Pradipa hendak memasuki pariniwana. Beliau menghibur para makhluk dengan welas asih sebelum meninggalkan. Beliau juga memberikan peramalan bahwa delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah, kerisauan di dalam batin, namun kita harus membangkitkan tekad luhur, menegakkan ikrar agung. Setelah kerisauan dihapuskan, kita harus kembali kepada kerumunan masyarakat. Kita harus berada di lingkungan masyarakat agar diasah, baru bisa mengetahui tabiat dari para makhluk di masyarakat. Para makhluk punya tabiat kebiasaan yang bagaimana, ada akar kapasitas yang seperti apa. Setelah kita memahaminya, baru bisa mengajari sesuai kapasitas. Oleh karena itu, kita masuk kembali ke dunia saham, membimbing para makhluk. Mesti harus di lingkungan masyarakat, memahami jenis-jenis ketidaktahuan di kerumunan masyarakat, debu kerisauan batin. Oleh karena itu, kita harus bisa memberikan pengajaran sesuai kapasitas. Para bodhisattva sekalian, ini benar-benar sangat halus batin, namun juga paling merisaukan kehidupan dan kematian. Dalam kehidupan manusia, lahir, tua, sakit, dan mati ini, tubuh jasmani dengan adanya tubuh ini benar-benar mengalami kelahiran, tua, sakit, dan mati. Fragmentaris, tahapan siklus lahir hingga mati, sangat menderita. Apakah masih bisa kembali lagi ke dunia manusia? Tidak tahu. Tahapan kehidupan berikutnya seperti apa wujudnya. Tahapan kelahiran dan kematian ini adalah penderitaan yang tak tertahankan. Siklus kelahiran dan kematian perubahan adalah tekad yang ada di dalam batin. Bagi praktisi ajaran kendaraan kecil, jika niat baiknya terus maju, berlatih lebih lanjut, membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, dan mempertahankan ikrar itu dari kehidupan ke kehidupan, dengan sendirinya akan kembali memasuki dunia saha. Itulah tekad batinnya. Karena itu, dalam belajar ajaran Buddha, kita benar-benar harus menjaga niat batin ini dengan baik. Pasti ada perubahan hidup dan mati seperti ini. Dan kita semua harus memahaminya dengan jelas. Ada dua jenis kelahiran dan kematian. Siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Siklus kelahiran dan kematian perubahan. Kita jangan membiarkan pikiran liar muncul, karena sebersih pikiran bodoh akan melahirkan